Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Evi. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Yes, Kak Evi berharap adik-adik semuanya sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik sudah siap? Kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, hari Minggu di mana kami beribadah bersama-sama. Tuhan, biarlah adik-adik kami boleh antusias memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi Tuhan adik-adik kami yang ada di wilayah timur Tuhan, di wilayah barat, dan yang ada di wilayah selatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semuanya dan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yesus.
kasih setiamu tak pergi dariku. Ku kan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung merancang, namun kasih setiamu tak pergi
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hati kami, urapi adik-adik kami Tuhan, agar ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, firman itu boleh jatuh di tanah yang subur Tuhan, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semuanya dan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Saatnya kembali kita merenungkan, kita belajar firman Tuhan. Adik-adik, minggu lalu apakah kalian masih ingat apa yang dibahas di dalam pembacaan firman Tuhan? Betul adik-adik. Minggu lalu kita membahas tentang murid-murid para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sesudah itu apa yang terjadi kepada mereka? Adik-adik, tertulis di dalam Alkitab bahwa murid-murid para rasul itu tiba-tiba bisa berbahasa asing, adik-adik. Orang-orang Yahudi yang berkumpul pada hari Pentakosta itu datang dari sejumlah daerah dan bahasanya beda-beda. Tetapi ketika mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh para murid, para rasul, mereka tercengang gitu. Loh, mereka bisa bicara bahasa-bahasa yang ada di daerah mereka. Ada yang dari Arab, ada yang dari Mesopotamia, Kapadokia, dan sebagainya. Daerah-daerah yang bahasanya itu berbeda-beda. Dan para rasul, para murid-murid itu berbicara dalam bahasa-bahasa itu. Ajaib ya. Dan orang-orang yang hadir itu tercengang dan bertanya-tanya, dari mana mereka bisa belajar bahasa itu? Itu bukan sesuatu yang dipelajari adik-adik, itu dianugerahkan oleh Roh Kudus. Keren ya Roh Kudus ya. Dan adik-adik, apa yang dikatakan oleh para rasul atau para murid-murid itu sesuatu yang penting. Ya, mereka memuliakan Tuhan adik-adik dengan bahasa-bahasa asing tadi. Ada yang percaya bahwa itu perbuatan Allah, ada yang tidak. Karena itu akhirnya Petrus berdiri dan menyampaikan pemberitaan Injil, memberitakan tentang Yesus Kristus yang sudah mati bagi semua orang, menebus mereka dari hukuman dosa, seperti itu adik-adik. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita baca Alkitab kita. Kita buka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kakak percaya adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama ya. Siap? Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Adik-adik, Petrus adalah seorang nelayan, dan Petrus bukanlah orang dengan pendidikan yang tinggi, tetapi Petrus mampu berdiri di depan banyak orang dan dia memberitakan Injil kepada mereka. Adik-adik, seperti kita tahu, Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup Petrus, ketika Roh Kudus tinggal di dalam hatinya Petrus, Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang banyak itu. Dan bukan hanya Petrus, murid-murid para rasul itu juga memiliki keberanian untuk memberitakan Injil karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan adik-adik, tahukah kalian berapa banyak orang yang mendengarkan dan menjadi percaya oleh pemberitaan Injilnya Petrus? 3.000 orang adik-adik. Wow, keren banget ya.
3.000 orang ditambahkan kepada kumpulan orang-orang yang sudah percaya adik-adik. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat sekali. Itu terjadi karena Roh Kudus memenuhi dan memulihkan hati para murid. Roh Kudus tinggal di dalam hati para murid. Adik-adik, 3.000 orang yang menjadi percaya oleh pemberitaan Injil yang dilakukan Petrus, ditambah dengan murid-murid yang percaya lainnya, yang sudah percaya terlebih dahulu, itu adalah dikenal sebagai jemaat yang mula-mula adik-adik. Apa yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula? Alkitab mencatat bahwa setiap hari jemaat yang mula-mula berkumpul di dalam satu persekutuan dan mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Pengajaran apa yang disampaikan oleh para rasul? Tentu pengajaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada mereka. Adik-adik pasti ingat bahwa ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi ini, Tuhan Yesus berjalan keliling, kemudian ke desa-desa, ke kota-kota, dan Tuhan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Adik-adik, jemaat yang mula-mula bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka juga berkumpul di bait Allah untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Kenapa ya mereka memecah-mecahkan roti? Mungkin adik-adik masih ingat apa yang Tuhan Yesus katakan pada saat perjamuan terakhir. Dan Tuhan Yesus juga melakukan memecah-mecahkan roti. Tapi dia berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu menjadi peringatan akan aku. Jadi seperti itu. Jadi ketika murid-murid memecah-mecahkan roti di bait Allah, murid-murid sedang mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi itulah yang murid-murid lakukan setiap pertemuan-pertemuan mereka. Mereka mengingat kebaikan Tuhan, mereka mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Selain berkumpul dan memecah-mecahkan roti kemudian berdoa di bait Allah, jemaat yang mula-mula juga memiliki kebiasaan adik-adik untuk mereka memecah-mecahkan roti secara bergilir di rumah mereka masing-masing. Ya, mereka sangat-sangat menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Mereka selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Setiap keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, mereka syukuri dengan sedemikian rupa. Dan sebagai bukti bahwa jemaat yang mula-mula bersyukur untuk keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, mereka juga memiliki gaya hidup yang berbagi adik-adik. Mereka saling tolong-menolong ketika ada yang kekurangan, tidak segan-segan saudara-saudara yang lain yang mampu itu menjual harta miliknya sehingga dapat mencukupi kebutuhan saudaranya yang kekurangan. Di antara mereka dikatakan di dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang kekurangan karena setiap orang saling membantu. Luar biasa banget, keren banget. Itulah gaya hidup jemaat yang mula-mula adik-adik. Di dalam Alkitab dicatat, jemaat yang mula-mula setiap harinya itu memuji Allah dan dikatakan bahwa mereka disukai oleh semua orang adik-adik. Luar biasa sekali. Jemaat yang mula-mula menjadi berkat di mana mereka berada dan para rasul melakukan mujizat-mujizat. Keren banget. Dan setiap hari ada orang-orang yang percaya yang baru ditambah-tambahkan kepada jemaat yang mula-mula. Kesaksian yang baik itu dilakukan oleh jemaat yang mula-mula ya adik-adik. Kebiasaan yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula adalah kebiasaan yang keren banget adik-adik. Mereka setiap hari beribadah loh. Sementara kalau kita lihat di zaman ini, ada orang-orang yang mengaku orang Kristen tetapi ada juga yang malas beribadah, ada yang gak mau baca Alkitab, atau malas-malesan baca Alkitab, bahkan mau berdoa pun malas. Tetapi jemaat yang mula-mula, mereka sungguh-sungguh senang untuk beribadah. Dan bayangkan adik-adik, mereka beribadah setiap hari loh. Itu sesuatu yang luar biasa, itu menjadi contoh yang baik bagi kita hari ini ya. Kita harus belajar bagaimana jemaat yang mula-mula hidup seperti itu. Adik-adik, mari kita renungkan apa yang menyebabkan jemaat yang mula-mula memiliki gaya hidup seperti itu. Adik-adik, mereka taat kepada Roh Kudus. Mereka mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Mereka mau menangkap apa yang firman Tuhan katakan kepada mereka.
Mereka ketika Roh Kudus berkata untuk mengasihi orang, untuk berbagi, untuk saling memberi, mereka mau taat. Dan itulah yang membuat jemaat yang mula-mula disukai oleh semua orang, adik-adik. Luar biasa banget. Sungguh nyata Roh Kudus yang ada di dalam hati jemaat yang mula-mula yang membuat mereka memiliki ide untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan Tuhan. Itu juga sebabnya mereka disukai semua orang karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mau membantu, menolong sesamanya, membagi apa yang mereka miliki. Itulah kehidupan jemaat yang mula-mula, adik-adik. Roh Kudus yang sama yang ada di hati jemaat yang mula-mula itu ada juga di hati kita. Dan dia juga akan berkarya di dalam hidup kita, adik-adik. Di dalam hidup kamu juga dia akan berkarya. Dia akan memberikan ide-ide untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik bisa melakukannya dengan perkara-perkara yang sederhana. Misalnya mendoakan orang-orang yang sedang kesusahan, atau teman-teman kita yang sedang sakit, atau teman-teman kita yang sedang kesulitan, kekurangan misalnya. Kita juga bisa belajar untuk memberi makan kepada orang-orang di pinggir-pinggir jalan. Lakukanlah hal-hal yang Roh Kudus taruh di dalam hati adik-adik. Itu yang paling penting. Hal ini bisa kita lakukan dengan semangat ketika kita mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita juga, adik-adik. Kalau kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, kita akan bersyukur. Dan pasti Roh Kudus yang di dalam hati kita itu yang akan terus mengingatkan kita, bahkan terus memberikan ide-ide itu untuk kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, adik-adik. Percayalah adik-adik, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu akan terus berbicara dan kita tinggal belajar untuk mentaatinya. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita belajar menghafal ayat hafalan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oke, sekarang kita ganti kata kamunya menjadi nama kita, nama kamu. Dan kata ku-nya itu kita ganti menjadi Yesus. Siap? 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi Deri akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Deri, dan Deri menjadi saksi Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, sesudah kita menghafal ayat hafalan tadi, kakak sungguh-sungguh meminta adik-adik mengingat bahwa adik-adik adalah milik Tuhan Yesus. Orang-orang yang menjadi miliknya Tuhan Yesus memiliki Roh Kudus. Dan itulah yang akan menghiburkan adik-adik, memberikan adik-adik ide untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, siapa yang mau menjadi saksi-saksinya Tuhan? Amin. Dan kakak mau bertanya, apakah di antara adik-adik di rumah ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau belum ada yang percaya kepada Tuhan Yesus saat ini, kakak mengajak adik-adik yang belum percaya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dari hukuman dosa dengan mati di kayu salib, memberikan dirinya, disalib, dipaku, dan yang membuktikan dia adalah Tuhan adalah dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Bagi adik-adik yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kakak mengundang kalian mengangkat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saat ini saya datang kepada Tuhan. Terimalah saya menjadi anak-anak-Mu. Saya percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Tuhan, catatlah nama saya di dalam kitab kehidupan, dan pada saat nanti sangkakala berbunyi,
Saya tahu bahwa nama saya dipanggil. Ketika saya mati, saya ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau sudah menerima saya sebagai anak-Mu. Amin. Dan bagi adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus, maukah kalian untuk terus-menerus hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan Roh Kudus? Baik, teruslah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kegiatan kita minggu ini adalah membuat pesan dengan tinta yang tidak nampak. Bahan-bahannya sangat mudah ditemui. Yuk kita cek. Bahan yang kita gunakan adalah potongan lemon yang kita ambil sarinya dan dipisahkan dalam suatu wadah, sedikit air, sendok untuk mengaduk, cotton bud yang kita gunakan sebagai alat untuk menulis, satu lembar kertas, dan terakhir lilin yang nantinya digunakan untuk membaca pesan tersebut. Sari jeruk lemon yang sudah kita peras, kita campurkan dengan 2-3 tetes air. Lalu kita aduk sampai rata. Setelah itu, sari ini menjadi tinta untuk kita menulis pesan menggunakan cotton bud. Nah, kakak langsung contohin ya. Kita celup cotton bud, adik-adik bebas mengkreasikan pesan. Boleh untuk papa, boleh untuk mama, boleh untuk kakak-kakak sekolah minggu. Jangan sampai kering cotton budnya. Lanjut ditulis lagi menggunakan tinta yang sudah kita buat memakai sari jeruk lemon ini. Lalu setelah menulis pesan, kita keringkan terlebih dahulu ya, sampai benar-benar kering. Nah adik-adik, ini hasil yang sudah kering. Kita menggunakan nyala lilin untuk membaca pesan dengan cara menghangatkan kertas sehingga timbul pesan yang ada yang sudah kita tulis. Hati-hati, harus didampingi oleh orang tua ya. Jangan sampai terbakar kertasnya. Hati-hati, kita kasih jarak antara panas lilin supaya kertas tidak mudah terbakar. Nah, udah mulai nampak jelas ya, semakin jelas pesannya. Selanjutnya, kakak juga membuat pesan nih buat adik-adik. Dibaca ya. Nah, udah jadi nih. Terbaca kan pesannya? Seru kan kegiatan kita hari ini? Dicoba ya di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sekarang kita akan melihat teman-teman kita yang bagi berkat. Hai teman-teman, kami mau bagi berkat. Tiada yang dapat pisahkan
kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berkegiatan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini dengan berdoa ya. Adik-adik siapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa ya. Tuhan, sekarang kami ingin mendoakan supaya virus corona ini hilang dari muka bumi ini. Dan berkati supaya Chelsea dan teman-teman bisa bersekolah minggu dan sekolah pagi. Tuhan, berkati Tuhan supaya warga-warga di semua tempat bisa sembuh dari para penyakit virus COVID. Berkati Tuhan orang-orang yang sakit COVID-19 di bumi ini supaya mereka sembuh dan tidak terkena lagi oleh COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan, sekarang kami akan berdoa Tuhan untuk para orang tua kami yang bekerja di bank, yang bekerja di salon, yang bekerja dimanapun itu Tuhan, urapi mereka, berkati mereka, berkati supaya orang tua kami bisa sehat selalu. Lebih melimpah berkatnya, berkati orang-orang di luar sana yang masih membutuhkan, yang belum makan selama beberapa hari, yang masih membutuhkan pertolongan. Tuhan, berkati mereka, urapi mereka, berikanlah mereka uang yang cukup atau minuman yang cukup untuk mereka makan dan minum. Tuhan, berkati juga Bapak Presiden Jokowi supaya bisa menjadi presiden yang baik, bisa sehat selalu, dan bisa menjaga Indonesia dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa, amin. Bapak, kami berdoa buat hari ini Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik kami sekolah minggu Tuhan, agar mereka terus setia di dalam Tuhan, mereka terus percaya kepada Tuhan, mereka terus rajin beribadah Tuhan. Mari urapi seluruh adik-adik kami Tuhan di seluruh Bandung, kota Bandung ini Tuhan, bahkan dimanapun mereka berada yang menonton video ini Tuhan, urapi Tuhan, agar adik-adik kami Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan, agar adik-adik kami boleh mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah adik-adik kami Tuhan boleh menjadi adik-adik yang kuat Tuhan, generasi yang tangguh Tuhan, generasi yang hebat Tuhan, generasi yang kuat ya Tuhan, generasi yang bisa memberi pengaruh bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Berkati adik-adik kami Tuhan yang hari ini beribadah bersama-sama. Urapi ya Tuhan, bungkus mereka dan kuasa darah-Mu. Berkati Tuhan apa yang menjadi harapannya, berkati apa yang menjadi cita-citanya Tuhan. Berkati negeri kami Indonesia ya Tuhan, agar dijauhkan dari bencana-bencana alam Tuhan, dijauhkan dari kecelakaan-kecelakaan Tuhan, dijauhkan dari pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Berkati kota Bandung Tuhan dan kota-kota yang lainnya Tuhan. Hari ini kami sudah selesai beribadah Tuhan, tapi biarlah roh-Mu Tuhan tinggal tetap di dalam hati setiap adik-adik kami. Tutup bungkus kami semuanya dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat beribadah. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.